Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan di hari yang sehat, hari yang ceria. Bagaimana hari ini akan ada pemateri dari Bapak Jaya tentang pembelajaran orang dewasa. Adapun hari ini, sebelum kita masuk materi, sekiranya Bapak bisa atau saya yang memimpin doa ya, Pak ya? Atau Bapak sendiri, Pak? Boleh, Pak. Oke. Aja. Biar saya pimpin doa, dan setelah doa kita refleksi sedikit dengan namanya ice breaking. Jadi kita mulai dulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, dengan doa semoga kita dilancarkan kegiatan ini ya Pak Jaya, dari awal sampai akhir kegiatan ini. Bernilai ibadah, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk selanjutnya coba kita lakukan ice breaking supaya kita semangat nih, karena udah 9 hari di tempat terus dalam kegiatan sekolah penggerak ini. Coba Bu Nur Hidayah bisa melakukan ice breaking dulu ya, Bu. Silakan Bu Nur Hidayah. Ya, terima kasih moderator. Jadi Bapak Ibu, ini saya akan mengisi ice breaking aturan. Ya, tentunya ini agar Bapak Ibu kita semuanya lebih semangat lagi mengikuti latihan hari ini. Oke, aturannya Bapak Ibu seperti ini ya. Ketika saya mengatakan bendera, Bapak Ibu sekalian silakan menjawab dengan merdeka. Merdeka. Oke, Bu, ya. Sambil hormat, Bu ya. Sorry. Merdeka. Oke. Saya ulangi Bapak Ibu, ketika saya mengatakan bendera, Bapak Ibu bisa menjawabnya dengan hormat. Hormat, maksud saya hormat. Dengan mengikuti body language. Merdeka. Bahasa Merdeka. Ya, lanjut. Ketika saya mengatakan semangat, Bapak Ibu silakan menjawab dengan belajar. Diikuti dengan body language-nya atau bahasa tubuhnya seperti ini ya, Bu. Belajar. Oke, siap. Merdeka. Belajar. Lanjut, ketika saya mengatakan SMK, Bapak Ibu bisa menjawab dengan bisa. SMK bisa. Yes. Bisa. Yes. Yang terakhir, ketika saya mengatakan sekolah penggerak, Bapak Ibu silakan menjawab dengan luar biasa. Luar biasa. Ya. Siap. Seperti ini ya, English-nya atau bahasa tubuhnya. Oke. Siap, Bu. Siap. Oke, kita cek. Semangat. Belajar. Sekali Bapak Ibu. Sekolah penggerak. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Bendera. Merdeka. Sorry, hormat. Bendera itu hormat. Ya, hormat. Oh, bendera hormat. Ya, bendera. Hormat. Ya. SMK. Bisa. Sekolah penggerak. Luar biasa. Demikianlah breaking dari saya. Semoga kita ya Bapak Ibu. Oke, saya kembalikan ke moderator.
Oke, alhamdulillah, semangat, 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 selalu bersemangat. Siap. Oke, tidak mengurangi hormat kami, maka saya serahkan kepada Bapak Jaya untuk memaparkan materi tentang pembelajaran orang dewasa. Di waktu dipersilakan. Iya, terima kasih banyak Bapak Sugiarto selaku moderator yang sangat support sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam wabarakatuh. Dan selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam hormat saya, Bapak Ibu semua, guru-guru hebat, calon-calon guru penggerak di sekolahnya masing-masing, yang insya Allah akan memberikan kebaikan nilai, apalagi positif kepada peserta didik, bahkan ke sekolahnya masing-masing. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya akan membahas tentang materi pembelajaran orang dewasa. Nah, untuk pembelajaran orang dewasa ini mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Oke, sudah ada. Ya. Nah, di pelaksanaan in-house training ini ada materi tentang pembelajaran orang dewasa. Nah, sebelum kita membahas tentang pembelajaran orang dewasa, kita mesti paham dulu. Apa sih itu orang dewasa? Yang mana sih yang dikategorikan orang dewasa? Ya, jadi yang mesti kita ketahui, yang orang dewasa itu seperti apa. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bisa memberikan argumen tentang dewasa itu apa sih sebenarnya? Siapa yang bisa? Apa itu dewasa? Menurut saya Ya, menurut Bunda Hidayah. bijak dalam mengambil keputusan. Bijak dalam mengambil keputusan. Jadi, ya, mantap. Bijak dalam mengambil keputusan itu adalah pemahaman tentang orang dewasa. Terus ada yang lain lagi yang mau nambahkan? Itu orang dewasa? Oke, nah kalau tidak ada kita lanjutkan. Jadi orang dewasa itu bisa dikategorikan melambangkan itu usia, Bapak Ibu ya. Meskipun dalam pemikiran mungkin bisa saja dikategorikan masih pemikirannya masih kekanak-kanakan, tapi dari segi umur atau usia itu sudah dikategorikan orang dewasa. Yang berumur 16 tahun ke atas itu sudah bisa dikategorikan orang dewasa. Jadi mulai dari 17 tahun ke atas itu sudah tergolong orang dewasa ya. Nah, merujuk kepada hal tersebut, jadi yang dianggap sebagai manusia dewasa itu adalah yang bukan anak-anak atau bukan anak-anak lagi ya. Jadi mereka sudah dikategorikan sebagai pria atau wanita. Nah, kita masuk ke pembelajaran tentang orang dewasa. Nah, di dalam pembelajaran orang dewasa ini atau POD, ada 4 yang akan kita bahas nantinya di sini. Yang pertama yaitu pengertian tentang pembelajaran orang dewasa. Yang mana sih yang mesti kita bahas ya. Terus yang kedua yaitu teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Yang ketiga karakteristik belajar orang dewasa. Dan yang keempat yaitu prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Oke, next kita yang pertama di pengertian pembelajaran orang dewasa. Nah, secara etimologi kita bisa lihat slide yang pertama ini ya Bapak Ibu. Pengertian pembelajaran orang dewasa. Secara etimologi, pembelajaran orang dewasa biasa juga disebut sebagai andragogi ya. Nah, di etimologinya andragogi ini berasal dari 2 kata, yaitu dalam bahasa Yunani aner atau ander yang berarti orang dewasa, ditambah agogi atau agogus yang berarti memimpin atau membimbing. Nah, jadi bisa diakumulasikan. Andragogi ini dapat diartikan sebagai memimpin atau membimbing orang-orang dewasa. Ya. Itulah pengertian tentang pembelajaran orang dewasa. Jadi nanti kita akan memimpin atau membimbing orang-orang dewasa bagaimana supaya bisa belajar dengan baik. Terus selanjutnya, next yang kedua, slide yang kedua. Nah, yang kedua yaitu teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Jadi Knowles ini adalah seorang pendidik yang berasal dari Amerika Serikat. Dia kelahiran 1913 dan sampai
1900 dan meninggal di tahun 1997 ya. Jadi bernama lengkap Malcolm Shepard Knowles ya. Jadi ia dikenal dengan teorinya tentang pendidikan orang dewasa atau yang biasa disebut dengan andragogi. Nah, menurut Knowles, andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu, andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa tersebut. Ya. Nah, itu teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Nah, lanjut. Nah, yang ketiga, yang mesti kita bahas juga tentang pembelajaran orang dewasa yaitu karakteristik belajar orang dewasa. Jadi pada tahun 1980, Knowles membuat 4 asumsi tentang karakteristik pembelajaran orang dewasa yang berbeda dari asumsi tentang karakteristik pembelajaran anak. Nah, sedangkan pada tahun 1984, 4 tahun setelah mengeluarkan asumsi tersebut, Knowles kemudian menambahkan asumsinya yang kelima. Jadi ada 5 asumsi, yaitu konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi belajar, dan yang terakhir yaitu motivasi belajar. Nah, yang kelima pemahaman asumsi dari Knowles ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Next. Slide keempat, lanjut. Ya, ini dia. Ini adalah pemahaman tentang Knowles tentang karakteristik belajar orang dewasa. Yang pertama yaitu konsep diri. Nah, konsep diri di sini diartikan bahwa orang dewasa memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas hidupnya sendiri. Ya. Jadi, ketika individu itu sudah mulai matang, mulai bertumbuh, maka mereka yakin bahwa mereka mampu untuk membuat keputusan-keputusan akan hidupnya sendiri. Ya, jadi bisa dikategorikan individu yang mandiri ya. Terus konsep yang kedua yaitu pengalaman. Jadi orang dewasa itu memiliki pengalaman yang lebih banyak dan beragam dibandingkan anak-anak. Jadi mulai dari pengalaman hidupnya bisa dikategorikan sebagai suatu pembelajaran buat dia. Meskipun itu kan pengalaman itu tidak mesti positif, ada juga pengalaman yang negatif. Nah, dari pengalaman-pengalaman hidupnya itulah yang menjadi sumber belajar yang berharga bagi orang dewasa tersebut. Ya, Bapak Ibu. Terus yang ketiga, kita lanjutkan kesiapan belajar. Jadi, pada saat manusia dewasa, kesiapannya untuk belajar itu semakin meningkat. Nah, belajar semakin meningkat, terus berorientasi pada tugas-tugas yang berkembang dari peran sosialnya di masyarakat. Jadi, hal-hal yang perlu diketahui dan hal-hal yang dapat dilakukan agar dapat mengatasi segala situasi di kehidupan nyata. Jadi, kalau orang dewasa itu tidak pernah berhenti untuk belajar bagaimana mereka apalagi bermasyarakat di lingkungannya. Terus yang keempat yaitu orientasi belajar. Sebagai individu yang dewasa dan matang, perspektif waktu orang dewasa itu berubah dari penerapan pengetahuan yang tidak seketika menjadi penerapan ya. Terus yang terakhir yaitu motivasi belajar. Jadi semakin dewasa dan matang seseorang, maka akan menimbulkan dorongan lebih besar lagi dalam dirinya untuk belajar. Jadi motivasi internal dari dalam diri, keinginan untuk meningkatkan kepuasan kerja, meningkatkan harga diri, meningkatkan kualitas hidup, dan bahkan menjadi motivator yang paling ampuh bagi dirinya sendiri. Jadi mereka semakin termotivasi untuk menjadi baik. Ya, selanjutnya. Next. Nah, jadi ada 4 prinsip pembelajaran orang dewasa menurut Knowles pada tahun 1984 menyarankan 4 prinsip yang diterapkan pada pembelajaran orang dewasa. Prinsip yang pertama itu tentang keterlibatan, terus yang kedua relevansi dan dampaknya bagi kehidupan, terus pengalaman, dan yang terakhir yaitu berpusat pada masalah. Ya. Jadi seperti itu prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Nah, kita lanjutkan next. Nah, untuk prinsip pembelajaran orang dewasa, keterlibatan yang pertama yaitu orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Terus yang kedua yaitu pengalaman.
Jadi semua pengalaman termasuk kesalahan, semua itu bisa dijadikan dasar sebagai aktivitas pembelajaran. Jadi apapun kesalahan misalnya di masa lalu, itu bisa menjadi pengalaman mereka sehingga berbuat lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terus relevansi dan dampaknya bagi kehidupan, itu orang dewasa paling tertarik memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada kehidupan pribadi mereka. Dan yang terakhir, berpusat pada masalah yang berorientasi pada konten. Ya, mungkin itu adalah materi tentang pembelajaran orang dewasa. Sampai di sini mungkin ada yang bisa ditanyakan atau yang ada yang mesti ditambahkan dari Bapak Ibu, atau saya kembalikan dulu ke moderator. Silakan Pak Sugiarto. Terima kasih Pak Jaya atas Ya. materinya ya tentang pembelajaran orang dewasa. Ini betul-betul kalau orang dewasa, kalau kata nenek moyang kita sudah makan asam garam Iya, ini. iya, betul-betul. Jadi luar biasa. Jadi mungkin yang muda-muda bisa mengupload nih bagaimana kita sebagai orang dewasa. Ya. Jadi ada pertanyaan atau ada masukan dari teman-teman sekalian tentang pembelajaran orang dewasa? Sudah jelas Ya. penjelasannya. Oke, Jelas ya, Bu. terima kasih Bu Nelly. Nelly, ya makasih. Jadi Bu Nurhidayah bagaimana? Yang paling junior nih katanya. Sudah dewasa juga seperti Ya, sudah dewasa. Ya. orang dewasa ini. Ya, betul. Catatan saya. Bismillah, amin amin. Amin, ya rabbal alamin. Oke, Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan saya lagi. rasa juga kita alhamdulillah pertanyaan tidak ada karena memang pematerinya luar biasa, menjabarkan satu persatu mulai dari sampai titik yang dewasa, pertanyaan luar biasa. Terima kasih Bapak. Jadi kita tutup materi pembelajaran orang dewasa. Terima kasih juga untuk materi Terima Pak Jaya. kasih. Sukses selalu buat kita teman-teman dalam program Sekolah Penggerak, insya Allah. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan selanjutnya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.